Selamat datang di BBC Awal. Segmen kali ini akan menceritakan hal baru yang terkait dengan misteri. Oke, kita kedatangan tamu, yaitu owner sendiri yang mempunyai channel ini. Ya, kita sambut. Selamat datang. Selamat datang, Pak. Bapak. Silakan diceritakan. Saya kebetulan memiliki kisah nyata beberapa tahun yang lalu, kurang lebih itu pada saat pandemi. Pada saat pandemi berarti kira-kira sekitar Hampir 4 tahun. 4 tahun yang lalu, ya, 4 tahun yang lalu. Nah, kisah ini langsung saya alami dan belum pernah saya ceritakan dimanapun, termasuk di channel ini. Oh ya. Karena channel ini yang mengangkat cerita-cerita misteri baru dimulai di tahun ini, tahun 2026. Ya, karena sebelumnya bukan menceritakan tentang misteri, bukan ya? Bukan. Ya, lebih ke cerita-cerita tentang kebuyutan, sejarah dan seterusnya. Nah, jadi kalau penonton setia BBC Awal ini mengikuti konten-konten sebelumnya, pasti ini ada tahu. kaitannya. Ya, pasti ini tahu. ada kaitannya dan pasti tahu lah. Jadi yang dimaksud penarikan di sini itu bukan penarikan uang ya, teman-teman, tapi penarikan benda pusaka gitu. Iya, betul. Bukan penarikan uang di ATM. Ya, itu sih semua orang bisa, dari yang paling kecil sampai paling tua itu bisa. Nah, ini penarikan benda-benda pusaka di tempat-tempat yang dianggap keramat. Bahkan angkernya bukan angker yang dalam botol, tapi angker yang di kebun gitu ya. Iya. Oke, lanjut. Dan insya Allah di tahun 2026 ini akan ada banyak cerita-cerita, baik itu cerita mistis ataupun cerita-cerita yang sekiranya hal yang aneh yang terjadi di masyarakat. Ya, guys. Oke, sekarang langsung kita ceritakan. Saya langsung saja menceritakan bagaimana pengalaman saya ketika waktu itu dimintai bantuan. Nah, mungkin di konten-konten sebelumnya penarikan itu ada yang tidak saya tayangkan dan tidak saya ceritakan. Nah, di sinilah bagian dari ketersambungan antara konten sebelumnya pada saat penarikan dengan peristiwa yang saya alami. Sebenarnya banyak, tapi ini yang paling menarik menurut saya untuk saya ceritakan dan berbagi kepada pemirsa semuanya. Oke, terima kasih. Kejadiannya itu sekitar tahun, belum lama sih, sekitar tahun 2020-an. 2020-an, sekitar 5 tahun. 5 tahun yang lalu ya. Ya awal-awal pandemi aja, 2020 ya berarti. Iya. Sekitar 2020, saya dengan teman-teman saya atau disebut dengan tim, waktu itu diminta telepon ke saya untuk mensterilkan rumah. Nah, kebetulan di tetangga desa saya itu tokoh masyarakat baru membeli rumah. Baru membeli rumah, tapi sering mengalami kejadian-kejadian yang di luar nurul katanya. Di luar nurul. Nah, rumah itu dibeli, rumahnya gede tapi dibeli dengan sangat murah. Untuk ukuran pasaran rumah segede itu gitu. Artinya rumah gedong gitu. Iya, rumah gedong tapi bukan mangga ya. Iya, bukan mangga gincu. Iya. Bukan mangga gedong. Iya. Rumahnya gede tapi dihargai murah. Nah, dibelilah sama si tokoh, anggaplah tokohnya namanya Asep lah. Dibelilah oleh si Pak Asep ini. Nah, karena rumah itu harus layak direnovasi, perlu ada sentuhan renovasi sehingga direnovasi, perlu ada renovasi. Setelah dibeli, kemudian rumah itu mulai direnovasi. Hari pertama mulai ada gangguan, Mas. Gangguannya itu ya sering, kayak misalnya palu hilang. Yang mengalami gangguan itu berarti yang pemilik, bukan pekerjanya. Pekerja kan direnovasi, ngundang tukang dan sebagainya. Nah, tukang kan bawa alat-alat tuh. Ketika naruhnya tadi misalnya palunya di sini, tiba-tiba nggak ada gitu. Makanya gangguan lah. Nah, itu bukan terjadi hari pertama saja, hari kedua, hari ketiga, bahkan sampai 1 minggu itu salah satu pegawainya atau tukangnya itu ada yang sakit juga.
Karena konon katanya di situ ada pohon beringin kecil baru tumbuh, karena mungkin dulunya sebelum dibeli itu tidak dipakai. Iya. Nah, tumbuhlah pohon beringin liar, dia kencing di situ. Besoknya dia sakit, dilalahnya begitu. Iya. Nah, karena dia sudah mengeluarkan uang, ya Pak Asep ini sudah mengeluarkan uang untuk membeli, sudah mengeluarkan biaya untuk perawatan tukang, perawatan rumah masih renovasi, daripada masa ditinggalkan Iya, kan benar. mubazir, Udah beli akhirnya gitu ya. beliau memanggil saya karena beliau tahu bahwa saya ini berteman dengan tadi teman-teman yang setengah supranatural, ya. Setengah supranatural. Bahkan si Pak Asep ini juga dulu pernah meminta bantuan untuk menarik pusaka leluhurnya. Iya. Gitu. Nah, terus akhirnya mengundang saya ingat betul waktu itu hari Kamis, ya, hari Kamis di bulan sekitar Mei lah. Mei. Sekitar bulan Meian. Kamis malam Jumat berarti itu. Bisa nggak nanti malam ke rumah saya, katanya. Oh, kenapa Pak Asep? Ini saya minta bantuan. Saya punya rumah, pada saat mau direnovasi sering diganggu oleh makhluk halus, ya gitu. Tapi belum menampakkan pas waktu itu ya? Belum, hanya ya itu dijailin lah istilahnya, dijailin, bahkan sampai sakit itu tadi si tukangnya. Oke, nanti jam berapa Pak Asep? Jam 8 katanya. Jam 8 bisa nggak sampai di sini? Insya Allah lah saya bisa, saya hubungi teman-teman saya dulu. Oh iya, sekalian itu yang si Warlan sama Kasja katanya. Nah, 2 orang, Warlan sama Kasja. Teman saya namanya Warlan dan Kasja, yang saja seperti itu namanya ya. Nah, setelah selesai telepon sama Pak Asep, saya hubungi teman saya Kasja dulu. Ja, bahasa Jawa bahasa Cirebon ya. Bahasa Cirebon. Ja, kok bengi bisa beli anak mau beli, anak. Cari Kasja bisa beli ning tetangga desa sebelah, anak sing jaluk bantuan jam pira Mas? Ya jam 8 lah. Bisa, ya wes bisa kok. Saya hubungi lagi sih Misjanya. Iya, tadi Kasja sekarang Misja. Nah, Misjanya dihubungi. Ja, bisa nggak? Oh, ternyata Misja juga bisa. Jadi Kasja dan Misja bisa. Akhirnya selepas sholat Isya saya telepon lagi, nanti ketemu di minimarket ya, minimarket yang gang masuk desa itu. Saya janjian di situ. Terus mereka berdua berboncengan, saya motor sendiri tuh. Saya motor sendiri. Nah, terus berangkatlah ke rumah yang dimaksud tadi. Nah, sampainya di rumah yang dimaksud tadi, disambut oleh Pak Asep, kemudian waktu itu karena malam Jumat kita berbusana muslim lah, pakai kopiah, pakai sarung dan seterusnya. Pak Asep juga sama dengan anak buahnya, 2 orang kalau nggak salah. Jadi total 5 orang. Ya, saya 3 orang, Pak Asep dengan anak buahnya 2 orang, 6. Berarti ada 6 orang. Nah, dimulailah Pak, kita di situ riadoan lah, duduk bersama, tahlilan dan seterusnya. Tahlilan dulu, dibaca-bacain bersama teman-teman saya, baca Yasin, baca tahlil dan seterusnya. Setelah selesai, kemudian sampailah pada ritual istilahnya membuang energi buruk yang ada di situ. Yang di rumah itu lah ya? Ya, di rumah itu. Ternyata Pak, di rumah itu hampir setiap pintunya itu ada semacam kayak ajimat. Nggak tahu apa, tapi dibungkus sama kain putih, ya, kain putih. Ya, itu siapa yang membuat itu, siapa tuh? Katanya si pemilik rumah sebelumnya. Oh, iya. Dibungkus kain putih, kemudian ditaruh di atas meja, di atas apa namanya, pintu kan ada kusennya. Nah, di atas ada dipaku. Hampir setiap pintu ada itu. Nah, setelah itu kemudian dicabutin tuh satu dicabutin, itu mulai tuh begitu itunya dicabutin. Pas ketiga ya satu belum ada, kedua sudah mulai, pas ketiga pintu yang ketiga dicabut, itu atas genteng seperti dilempari batu, Pak. Pasir kerikil tuh seperti dilempar. Dan bukan hanya saya mendengar, bukan hanya tim saya yang mendengar, tapi semua 6 orang itu mendengar semua. Artinya pada kaget tuh ya setelah itu. Seperti tapi anehnya itu suara batunya tidak ada yang jatuh, Pak. Nggak ada yang kerak, nggak ada kertak-kertak, tapi tepluk ke tanahnya tuh nggak ada. Jadi hanya suara di atas gentengnya. Iya. Jatuh ke bawahnya nggak ada. Oke. Nah, terus teman saya si Misja keluar dari rumah itu. Biasa dia ritualan, set
diambil, dapat batu warna merah. Dapat batu warna merah, terus dipegang panas sekali itu. Iya. Nah, batu itu kemudian oleh si Misja dikasih minyak tuh. Minyak apa itu? Kurang paham saya juga minyak apa, yang jelas si minyak setengah supranatural tadi. Iya. Minyak seperti itu, setelah itu dibungkus lalu dilemparin lagi ke atas. Tolak bala katanya, saya juga ngerti itu tolak bala. Oke, habis itu kita ngobrol lagi, setelah selesai nyabutin tadi ngobrol lagi, ketawa bersaut-sautan. Yang berenam itu? Bukan, ada suara, ada ketawa tanpa rupa. Bersaut-sautan ketawanya. Perempuan apa laki-laki? Ya campur. Iya. Udah selesai. Terus setelah selesai tertawa ada suara tangisan, bersaut-sautan lagi. Terus kayak ketawanya kayak di luar rumah apa di dalam rumah? Seperti di atas suaranya. Suaranya seperti di atas. Nangis campur, lama-lama suara tangis, suara ketawa ku campur di atas. Wah, saya yang baru mengalami seperti itu ya nervous lah, tetap mental kena nih. Merinding lah ya. Merinding gitu ya. Merinding, bersaut-sautan. Nah, setelah itu teman saya yang tadi yang ngambil itu kan Misja. Ya, sekarang yang Kasja. Sebenarnya yang paling kalau Misja itu ya setengah supranatural, kalau ini 3/4 supranatural. Gitu, lebih di atasnya lah kalau Kasja. Nah, si Kasja ini kemudian tolong cari garam katanya. Nah, lalu si Pak Asep nyuruh ajudannya tuh, nyuruh anak buahnya untuk cari garam kasar. Cari garam kasar, terus dapat, kasih air, siram ke keliling seluruh rumah. Seluruh rumah keliling disiramin semua. Setelah itu masuk lagi seperti ada suara petasan yang bersautan. Setelah itu pecah. Iya. Setelah itu seperti suara ketawa tapi tambah lama, tambah jauh. Kayak mungkin hilang gitu. Mungkin pergi dari rumah itu. Itu salah satu yang bisa kita deteksi, sinyal. Sinyal bahwa si makhluk itu pergi dari rumah itu. Itu banyak karena semakin suara semakin jauh gitu ya. Ketawa bersaut-sautan semakin jauh dan semakin hilang. Nah, tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 1 malam waktu itu. Malam. Jam 1 malam. Dari jam 9. Dari jam 8, Pak. Dari jam 8. Jam 1. Akhirnya kita pamit tuh. Kita pamit. Udahlah. Insya Allah saya bilang kan ke Pak Asep, insya Allah gangguannya sudah hilang. Tinggal dijaga saja, sering-sering dibacai ayat suci Al-Quran. Setiap maghrib di rumah itu. Nah, itu kata si Kasja tuh dibacain. Kemudian saya sampaikan ke Pak Asep. Nah, setelah itu kita pamitan, pulanglah. Nah, tadi Kasja karena bonceng di Misja, Kasja pindah duduknya di berboncengan dengan saya. Misja yang sendiri. Jadi 2 motor kan. Saya dengan Kasja, Misja sendirian. Nah, kebetulan saya di depan nih. Nah, rumahnya Pak Asep itu melewati apa sih bahasa Cirebonnya, toang lah apa? Hutan atau bukan apa? Rawa. Ya, tempat kebun-kebun lah. Kebun. Melewati kebun-kebun dulu. Terus nanti ada SD, terus sawah. Nah, kebetulan waktu saya melewati kebun-kebun itu ada suara burung. Nah, burung gagak. Enggak, ada ular dulu. Pas saya lewat itu, kan di belakang tuh si Misja kan. Misja tuh melihat jarak di atasnya saya tuh. Awas, Kang Oseng, di depan ada ada ular. Itu pas lewat set, ini motor saya lewat. Nah, terus setelah itu baru suara burung tuh. Burung kah. Ada 3 kali suara kah gitu. Ya saya anggap ya paling binatang malam lah kayak. Benar. Lewatlah, terus melewati SD yang sekolah yang tidak terpakai, kemudian ada sawah, hamparan sawah. Di sawah itu pertama kali masuk sawah itu saya mencium bau aroma wangi semacam bunga. Wangi banget.
Nah itu bukan saya aja, si Kasja juga mencium, si Misca juga sama mencium. Iya, iya. Nah setelah itu pas di tengah-tengah antar sawah itu saya melihat ibu-ibu tua di pinggir sawah itu. Jarak berapa meter itu? Ya ini jalan, ini ada kalenan atau sungai kecil apa? Kalen apa ya bahasa Indonesia? Selokan Selokan irigasi sawah. Ini jalan, ini irigasi sawah. Nah disinilah si ibu-ibu setengah, ya sekitar umur 80-an lah mungkin 70 atau 80-an lah. Terlihat jelas itu. Terlihat jelas. Nah terus dia berdiri di pinggir sawah menatap kami seperti orang membenci, seperti sengit, seperti benci. Dengan pakaiannya itu pakaian kebaya zaman dulu ya. Kerudungnya dibelakangin. Iya. Tuh, persis separuh mukanya tuh hitam. Separuh mukanya tuh hitam. Sambil menatap tajam. Kitanya juga diam saja. Coba logikanya gimana? Nenek-nenek lah katakanlah. Kalau di kampung kan biasanya ada kalau musim kemarau orang jaga air untuk sawahnya. Benar. Dan itu biasanya dilakukan oleh laki-laki. Benar. Kalaupun itu dilakukan oleh perempuan tidak mungkin berpakaian rapi seperti itu. Betul. Nah itu jam satuan lagi malam. Sampai saya naik motor tuh ininya apa namanya? Apa getek-getek? Iya, ngadu mulut dengan mulut saking takutnya. Saking takutnya, gemetar gitu ya. Terus dilalanya motor digas tuh, seperti nggak ada tenaganya, Pak. Iya. Digas tuh susah, wah ini kenapa ya? Kayak semacam ada magnet yang nggak bisa lepas gitu ya. Oh. Terus dianya tuh natap penuh kebencian sambil sepanjang saya lewat tuh diliatin. Iya. Terus setelah itu belum selesai deg-degan saya, kan habis sawah itu ada naik tanjakan jalan menanjak. Nah di samping jalan menanjak ada perempuan lagi. Ada perempuan lagi duduk seperti ini nih. Itu gimana? Saya juga pasti takut banget itu, langsung lari kayaknya. Ditambah lagi kejadian motornya sama lagi, begitu nancet itu juga sama, matanya merah separuhnya hitam, ngeliatin ke belakang kayak gini nih. Iya. Saya pakai motor gasnya tuh nggak nyampe padahal tanjakan sedikit. Iya. Nervous udah. Bayang gitu. Bacaan apa yang saja. Tapi si Kasja si Misjanya itu ya malah biasa aja karena dia kan setengah suka. Iya, benar. Saya sih saya juga sama kalau misalkan di posisi itu, Mas. Iya. Sampai tenang Kang Hussein, tenang aja wis bacain ya. Iya, Anda yang tenang, saya sih enggak biasa. Pulang-pulang kalau sakit kan gimana bahaya. Terus lewat sampai ketemu terowongan tol ya, karena memang sawahnya itu ada yang dilintasi tol. Lewat terowongan tol, keluar terowongan tol ada lagi, ada orang gila deket. Kebetulan keluar tol itu sudah jalan raya ya, sudah jalan provinsi lah. Jalan provinsi, kebetulan deket rumah teman saya itu. Jadi orang gila itu yang laki-laki kalau itu sudah gondrong nggak pakai baju, celana segini, begitu saya lewat tuh seperti kayak mau mencengkram gitu. Wah langsung digas aja. Sampai masuk ke daerah desa saya baru tenang. Gitu. Sampai plong, terus akhirnya saya telepon tuh, kayak penasaran sama orang gila tadi ada kaitannya nggak dengan yang perempuan tadi. Saya telepon buat teman saya yang memang rumahnya dekat dengan tempat TKP si orang gila itu. Di telepon ternyata saya telepon, coba kamu keluar, jarak berapa rumah dari kamu ada orang gila. Kalau dia memang beranian orang. Oke, dicek sama dia nggak ada. Orang gilanya nggak ada, nggak ada siapa-siapa sih. Padahal hitungan hanya berapa menit gitu antara saya pergi dengan saya telepon. Jadi maaf dipotong dulu, Mas. Memang ceritanya juga sampai situ, Pak. Oh, gitu sampai situ. Oh. Jadi setelah ngebersihin rumah, berarti itu ada teror mungkin ya. Dari nggak terima gitu. Akhirnya mungkin di sepanjang jalan diteror semua. Itu kejadian-kejadian yang saya alami. Besok paginya, siangnya lah habis duhuran, saya telepon Pak Asep, semalam saya pulang dari rumah sampean itu saya menemukan begini. Dianya ketawa malah.
jadi kata dianya tuh kirain tuh hanya selesai di rumah itu saja, ternyata sampai pulang itu digangguin. Oh iya. Saya minta kronologi, tolong ceritakan kronologi beli rumah itu atau pemiliknya lah. Iya iya. Tolong ceritakan pemilik sebelum dibeli oleh sampean tuh siapa. Nah ternyata pemilik rumahnya itu, pemilik rumah sebelumnya itu konon katanya itu pesugihan dulunya. Pemilik pesugihan, iya. Karena rumahnya gede Pak, rumahnya gede, pesugihan. Terus si pemiliknya itu meninggal, yang melakukan pesugihannya dijual oleh anaknya, dibelilah oleh Pak Asep. Gitu. Jadi mungkin ada perjanjian yang belum selesai mungkin. Betul. Berarti ada keterkaitan Pak Asep sama pemiliknya nggak kira-kira? Nggak ada. Nggak ada sih. Murni Pak Asep pengusaha, ya toko pengusaha, dia punya banyak uang, dia membeli karena satu mungkin hitungannya niatnya nulung, kedua mungkin dia investasi gitu tujuannya. Makanya direnovasi, kira-kira bisa dijual lagi gitu. Kemungkinan sekarang sudah dijual rumahnya kayaknya. Oh gitu. Terakhir. Tapi kalau misalkan dicek ke lokasi juga kayaknya sudah pemilik baru. Sudah pemilik baru. Ya. Itu kebanyakan hampir rata-rata orang yang ketika membeli rumah atau tanah itu pasti ada aja hal seperti itu ya Mas. Soalnya terakhir informasi yang saya dapat Pak Asepnya itu sekarang bangkrut. Dia kembali lagi ngesub, kalau dulu bosnya, sekarang dia malah ngesub gitu. Apa ngesub tuh ngecer lagi. Kalau misalnya dulu dia bos kue, sekarang dia yang ngecerin kue. Oh iya. Katanya hilang semua dan pasti rumah itu sudah dijual. Iya. Gitu. Itu ada efek efek dari aura dari rumah itu juga mungkin bisa jadi ya? Bisa jadi. Tapi saya tidak mau menelusuri itulah. Karena saya khawatir berimbas ke saya juga kan gitu. Oke. Terima kasih Mas Hussein. Mungkin penutup ya, itu yang tadi diceritakan oleh Mas Hussein, kejadian yang misteri yang dialami oleh Mas Hussein dan rekan-rekannya yang setengah supranatural. Satu lagi Mas Hussein, mungkin ada pesan nggak untuk para yang pengikut kita nih, untuk yang keterkaitan ketika membeli rumah atau apa sih, silakan untuk disampaikan. Bagi siapa saja yang membeli rumah yang tadinya tidak terpakai, pepatah mengatakan telitilah sebelum membeli. Nah, teliti itu maksudnya telusuri historisnya supaya tidak terjadi seperti Pak Asep tadi. Betul. Ya bahkan saya sih curiganya Pak Asep bangkrut itu ada kaitannya dengan pembelian rumah itu. Saya curiganya. Suudonnya itu. Iya benar. Gitu aja mungkin di segmen kali ini. Terima kasih Mas Hussein sudah mau datang atau sudah mau bercerita terkait dengan hal misterinya, gitu kan. Oke, nanti kita di segmen selanjutnya akan bercerita lebih misteri lagi.